Contoh soal untuk energi mekanik, penerapan energi mekanik, misalnya sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu, misalnya di titik A ini. Ketinggian benda itu dijatuhkan dari ketinggian misalnya 2 meter. Dijatuhkan berarti di sini kecepatan awalnya sama dengan 0. Kemudian kalian diminta menentukan berapa besarnya kecepatan benda ketika di posisi B. Jika diketahui massa benda tersebut misalnya 1 kg. Berapakah kecepatan benda ketika di B? Nah, energi mekanik itu bersifat kekal. Jadi kalau kalian diminta menentukan berapa besarnya kecepatan di titik B, kita lihat posisi A dan posisi B saja. Mula-mula benda itu di posisi A, kemudian benda itu berada di posisi B. Maka kita bisa menerapkan persamaan energi mekanik, yaitu energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Tadi sebelumnya kita sudah membahas bahwa energi mekanik itu energi potensial ditambah energi kinetik. Berarti energi potensial awal, posisi awal adalah di A dan posisi akhir di B. Berarti EP B ditambah EKB. Nah, sekarang kita tentukan energi potensial di A dia punya, karena dia berada pada ketinggian 2 meter. Berarti M GHA ditambah energi kinetik A karena dijatuhkan maka kecepatan di sini 0, energi kinetik di posisi A adalah 0, sama dengan energi potensial di B. B di sini adalah energi potensialnya 0 karena ketinggiannya terhadap tanah di sini adalah 0. Ditambah setengah kali M kali VB kuadrat. Kita tahu bahwa bendanya itu masanya sama, ruas kanan, ruas kiri ada M, ini boleh dicoret. Maka besarnya energi potensial, energi kinetik dan kecepatan benda di B adalah akar 2 GHA. Atau sama dengan 2 kali 10 kali 2 atau sama dengan akar 40. Akar 40 2 akar 10 meter per second. Ini adalah kecepatan benda di titik B. Nah, sekarang kalau ditanya berapakah kecepatan benda ketika di titik C? Kecepatan benda ketika di titik C ini bisa dicari menggunakan dua cara. Misalnya kamu melihat energi mekanik A sama dengan energi mekanik C atau energi mekanik B sama dengan energi mekanik di C. Silakan pilih salah satu, keduanya pasti akan menghasilkan besar yang sama. Kalau ditanya misalnya berapakah kecepatan benda ketika di titik C. Nah, sekarang saya akan menggunakan yang kedua. Silakan kalian coba nanti yang pertama ini ya, EMA sama dengan EMC. Nah, kalau kita pakai yang kedua, yaitu yang EMB sama dengan EMC, berarti sama. Kita lihat EPB ditambah EKB, berarti sama dengan EPC ditambah EKC. Misalnya ketinggiannya di sini 1 meter. Energi potensial di B, kita lihat satu persatu ya. Ini berapa? 0, betul. Ditambah setengah MV B kuadrat sama dengan energi potensial di C ada, karena dia berada di ketinggian tertentu, berarti MGHC
ditambah setengah M VC kuadrat. Ruas kanan, ruas kiri semua ada M, berarti boleh dicoret. Masanya boleh disederhanakan, kita masukkan angkanya. Setengah kali VB kuadrat berarti di situ sama dengan 40 sama dengan G10H1 ditambah setengah VC kuadrat. Ini disederhanakan 10 kali 1 10 plus setengah VC kuadrat. Ini berarti 10 sama dengan setengah VC kuadrat. VC kuadrat berarti 20, VC berarti 2 akar 5 meter per second. Nah, silahkan kalian coba untuk menentukan kecepatan di titik C menggunakan konsep atau menggunakan persamaan energi mekanik A sama dengan energi mekanik di C. Jadi prinsipnya penggunaan persamaan energi mekanik adalah kita melihat posisi awal dan posisi akhirnya saja. Tidak dilihat bentuk lintasannya seperti apapun, itu tidak masalah. Nah, suatu besaran atau jika kita tidak melihat bentuk lintasan, itu artinya bersifat konservatif. Jadi persamaan itu bisa dipakai energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Kita hanya lihat posisi awal dan posisi akhirnya saja. Tidak melihat bentuk lintasannya seperti apa. Semoga bisa dipahami agar pertemuan berikutnya penilaian harian nilai kalian bisa maksimum. Terima kasih, Tuhan memberkati.